World Mission Report. Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Cerita mission kita pada Sabat ini bertajuk Di Peras Unggun. Cerita mission ini ditulis oleh Andrew McChesney. Di sebuah kampung kecil bernama Togiak yang didiami oleh masyarakat asli Alaska, dua beradik, Josephine dan Emily, sedang berlalu di sepanjang jalan berdebu pada suatu petang musim panas yang santai. Walaupun sudah pukul 7 malam, namun matahari masih tinggi di langit. Lihat, Emily yang berusia 12 tahun berseru sambil berhenti di depan sebuah gereja Seventh Day Adventist. Ada sekolah cuti Alkitab di gereja ini, saya mau pergi. Bagi Emily, sekolah cuti Alkitab bermaksud cerita-cerita menarik dari Alkitab. Ya bermaksud aktiviti yang menyeronokkan, ya bermaksud snack yang lazat. Paling penting, ia bermaksud sesuatu untuk dilakukan di tempat di mana tidak banyak yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak pada musim panas. Emily menarik lengan kakaknya yang berusia 17 tahun. Marilah, dia merayu. Tetapi Josephine tidak mau pergi. Walaupun tidak banyak yang boleh dilakukan, dia tidak mau pergi ke gereja. Saya tidak mau pergi ke sekolah cuti Alkitab, katanya. Tetapi saya mau pergi, kata Emily. Nah, saya tidak mau pergi, kata Josephine, bercakap dengan segala kuasa sebagai kakak yang lebih tua. Saya mau melakukan sesuatu yang lain. Emily kelihatan sedih sejenak, tetapi hanya sejenak. Dia bertekad untuk menang dalam perdebatan itu, dan dia tahu caranya. Jika kita tidak pergi, saya tidak akan kongsi tembakau punya saya, katanya. Josephine memandang tajam kepada adik perempuannya. Dia tidak lagi mempunyai tembakau untuk dikunyah, dan dia tidak tahu di mana dia boleh mendapatkannya lagi. Dia melihat ke arah gereja itu. Dia memikirkan betapa murung, mudah marah, dan bengis dia akan menjadi nanti jika Emily melaksanakan ancamannya untuk tidak berkongsi tembakau kunyahnya. Baiklah, katanya, mari kita pergi. Begitulah Josephine dipaksa masuk ke dalam gereja Adventist buat pertama kali. Dia duduk di barisan belakang, sementara Emily menyertai kira-kira 20 kanak-kanak yang terlibat dalam aktiviti di bagian depan. Selepas beberapa ketika, pastor gereja itu datang kepada Josephine dan memperkenalkan dirinya sebagai Pastor Chad. Ketika melihat bahwa Josephine lebih tua daripada kebanyakan kanak-kanak, dia bertanya sama ada dia ingin membantu, mungkin dengan mengedarkan snack dan bahan-bahan untuk aktiviti sekolah cuti Alkitab. Josephine bersetuju. Selepas itu, dia dan Emily kembali ke gereja setiap malam pada pukul 7 pada sepanjang sekolah cuti Alkitab diadakan. Pada hampir penghujung sekolah cuti Alkitab itu, pastor menjemput Josephine untuk pergi ke kamp musim panas kanak-kanak. Untuk sampai ke sana, dia perlu menaiki kapal terbang, menaiki bus, dan menaiki bot. Dia suka ide itu, tetapi dia pasti bahwa dia terlalu tua untuk kamp kanak-kanak. Dia sudah berusia 17 tahun. Tiada masalah, kata pastor. Jadi, dia pergi ke perkemahan Polaris sebagai konselor. Dia membantu seorang konselor camp yang tetap untuk menjaga sebuah kabin yang dipenuhi dengan kanak-kanak perempuan masyarakat asli Alaska dari berbagai kampung. Dia juga belajar banyak perkara tentang Yesus semasa seminggu camp itu. Josephine begitu menyukai camp musim panas sehingga dia kembali lagi tahun berikutnya dan tahun seterusnya. Di antara aktiviti perkemahan itu, dia terus pergi ke gereja Adventist di kampungnya. Kasih kepada Yesus tumbuh di dalam hatinya. Yesus membantunya berhenti menggunakan tembakau kunyah. Dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan dibaptiskan. Hari ini, Josephine masih bekerja di perkemahan Polaris, tetapi sekarang sebagai seorang pemimpin. Setiap tahun, dia membawa 7 hingga 10 kanak-kanak dari kampungnya ke camp itu. Ayat Alkitab dalam Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Happy Sabat, Merry Christmas, dan selamat tahun baru 2025.